Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Marika, NIM 070 dari Bisnis Digital dan E-commerce, kelas B, Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah jurnal yang membahas tentang peran pemasaran media digital dan sosial dalam perilaku konsumen. Untuk judul jurnalnya sendiri adalah The Role of Digital and Social Media Marketing in Customer Behavior. Penelitinya bernama Andrew D. Stephen dari Oxford University. Kita masuk ke pendahuluannya. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran pengaturan pemasaran media digital dan sosial terhadap perilaku konsumen. Jadi sederhananya, bagaimana peran pemasaran media digital dan sosial terhadap perilaku konsumen. Lanjut kita ke pembahasannya. Di dalam jurnal ini terdapat 5 poin penting yang harus dipegang untuk melakukan pemasaran digital. Kita masuk ke yang pertama adalah budaya digital konsumen. Budaya digital konsumen adalah memahami seperti apa identitas dan tingkah laku konsumen meluas di dunia digital. Dengan kata lain, sebelum kita melakukan pemasaran digital, kita harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai identitas dan tingkah laku konsumen agar produk dapat diterima oleh konsumen. Artikel atau jurnal ini juga memberikan penjelasan mengenai konsep cara memandang konsumen di dunia digital. Poin berikutnya adalah periklanan. Di sini di poin periklanan ada 5 pokok juga, yaitu pertama, didasari dengan bagaimana mengatasi reaksi psikologi atau perubahan tindakan masyarakat akibat presentasi penargetan iklan digital. Yang kedua adalah reaksi negatif terhadap iklan digital bisa diatasi dengan menggunakan permohonan timbal balik normatif. Tanggapan negatif akibat penargetan ulang dapat diatasi dengan memperluas preferensi konsumen. Yang keempat itu adalah pencocokan efektif antara konten dan iklan itu penting agar bisa diterima oleh emosi konsumen. Yang terakhir adalah iklan digital lebih efektif daripada iklan offline dalam mendorong perilaku online. Kita masuk ke poin berikutnya. Dampak lingkungan digital. Ada 2 dampak, yaitu dampak integral adalah dampak lingkungan digital yang mempengaruhi perilaku di lingkungan tersebut. Dan yang kedua adalah dampak insidental adalah dampak lingkungan digital yang mempengaruhi perilaku di lingkungan lain yang tidak terkait. Kita masuk ke poin keempat, yaitu seluler. Perilaku konsumen dalam pengaturan seluler semakin penting. Makanya seluler itu penting banget. Pengaturan seluler itu penting banget. Karena konsumen itu lebih sering menggunakan perangkat seluler. Ini untuk menarik konteks untuk belanja dan pemasaran. Yang kelima adalah poin WOM atau ulasan online. Di poin ini membahas tentang bahasa efektif dan bahasa emosional dalam ulasan online sangat penting. Dan jika gaya linguistik ulasan konsisten dengan gaya linguistik khas, dapat menambah pengaruh positif serta meningkatkan konversi penjualan. Nah, itu tadi
pembahasan dari jurnal ini. Kita lanjut ke menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja populasi dan sampelnya? Jadi untuk jurnal ini populasinya sendiri menggunakan adalah konsumen umum dan sampelnya adalah konsumen digital. Yang kedua adalah bagaimana metode akuisisi datanya. Karena jurnal ini diteliti menggunakan studi literatur, jadi metode akuisisi datanya itu berdasarkan kepada jurnal-jurnal dan artikel yang diterbitkan antara tahun 2013 sampai 2015 tentang riset konsumen. Dan maksudnya itu ada dalamnya itu ada jurnal riset konsumen, ada jurnal psikologi konsumen, jurnal pemasaran konsumen, dan jurnal riset pasar dan riset pasar. Yang terakhir adalah apa hasil penelitian jurnal ini? Jurnal ini menghasilkan data berupa poin-poin penting atau hal-hal penting yang menyangkut seperti apa perilaku konsumen saat terjadi proses pemasaran digital, yang dapat difungsikan sebagai dasar untuk merancang pemasaran berbasis digital. Itu tadi jawaban untuk tiga pertanyaan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.